Al-Mustafid Channel, menginspirasi dan mencerahkan. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu lil mar'ati an tasum wa zawjuha hadir illa bi'idznih. Tidak halal bagi seorang wanita untuk puasa sunnah, sedangkan suaminya itu ada di rumah tanpa izin suami. Ini mau puasa buat Allah Azza wa Jalla, dia mau berpuasa untuk Sang Pencipta, dia mau beribadah. Tapi tetap dia perlu menghargai suaminya. Izin sama suami. Kalau urusan ibadah perlu izin, apalagi urusan pekerjaan dunia. Maka hargai suami. Ya sebagian suami mungkin yang kerjaannya nggak nyaman ya. Hari itu dia bawa duit 20.000, 30.000. Ya mungkin kalau yang profesinya dokter ya lain lah. Kadang-kala urusan fulus tidak terlalu dipikirkan. Tapi ada profesi-profesi lain, tolong dihargai. Yang ketiga, suami itu butuh pendampingan. Iya. Kadangkala suami pulang kerja, istri tidak menyambutnya, istri sibuk dengan handphonenya, istri sibuk sama anak-anaknya. Dampingi suami. Dampingi dia ketika makan. Dampingi dia ketika mandi. Dampingi dia ketika hendak tidur. Ketika hendak istirahat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, bagaimana beliau menumbuhkan cinta dan kasih sayang di rumahnya. Beliau makan itu dibarengin sama Aisyah. Mandi pun kayak gitu. Sebaliknya suami juga dampingi istrinya. Ada kisah seorang suami yang lagi lapar, udah dibikin makanan sama istrinya, ditaruh di meja makan. Lalu ditinggal sama istrinya. Istrinya mau nonton televisi. Dulu nih ceritanya. Dipanggillah sang istri sama suami. Fulana, Fulana, kata dia. Dia mengatakan, saya ini bukan kucing. Dikasih makan terus ditinggal. Ini yang kadang sang suami kadang-kala sampai rumah mau makan. Yang menyediakan pembantu. Makanya kadang-kadang dia berpikir apa anak Hasan nikah sama pembantu ya. Ini kejadian. Ada seorang yang istrinya sibuk bekerja di luar. Sang suami ini kalau pulang jarang ketemu istrinya. Dia punya pembantu di rumah. Akhirnya dia nikahin pembantu. Karena dia merasa, kok anak semuanya pembantu. Berangkat kerja yang nyiapin sarapan pembantu. Pakaian semua yang nyiapin pembantu. Kamar tidur yang ngerapikan pembantu. Semuanya pembantu. Istri datang kerja, capek tidur, berangkat pagi kerja lagi. Nanti pulang sore. Maka tolong diperhatikan, dia butuh pendampingan. Yang keempat, suami itu butuh atraksi dari istri. Butuh hal-hal yang menarik perhatian. Makanya kata Nabi SAW ketika beliau ditanya siapakah wanita yang paling baik. Maka jawab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, allati idza nadharta ilaiha sarratka, yang kalau engkau memandang kepada dia, Masya Allah, dia menyejukkan hatimu. Subhanallah. Kebanyakan perempuan itu tampil cantik kalau keluar rumah. Di rumah biasa-biasa aja. Padahal seharusnya dia tahu diri. Ketika dia keluar rumah, boleh keluar rumah. Izin suami. Tapi tidak bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Sedangkan di rumah, bikinlah suamimu itu lupa dengan semua kelelahan dia. Suaminya datang, istri dengan pakaian yang seksi. Dengan rias wajah yang mungkin dia
panggil orang salon datang ke rumahnya. Sekarang perempuan itu bersolek sampai ke salon kapan? Kalau menghadiri pernikahan. Ada acara. Baru dia panggil salon. Sekarang ganti, rubah. Dia belajar bersolek. Mungkin selama ini dia nggak sempat ya untuk belajar bersolek karena kesibukan dia. Sekarang belajar. Ustaz nggak punya waktu. Oke, sekarang panggil tukang rias ke rumahnya. Sehingga dia menunjukkan dia benar-benar menghargai suaminya. Dia memberikan apa yang diinginkan oleh suaminya. Dia berhias untuk suaminya. Rumahnya rapi. Hidupkan dupa. Kamarnya seperti kamar pengantin. Setiap hari. Biasanya kamar pengantin tuh wangi, rapi. Tapi setelah pengantin lama udah habis. Maka tolong itu dikembalikan. Artinya kalau engkau niat bisa. Ada pakaian yang dipakai untuk bekerja tapi ketika suami datang ganti baju. Perempuan lebih suka pakai daster ya. Yang bolong-bolong kadang-kala. Yang suami ngelihat, ya Allah, siapa ini di rumah? Sampai ada kejadian jamaah. Cerita kawan di Surabaya. Dia ada suami ini pulang ke rumahnya. Dia melihat dari rumahnya, dia lagi jalan kaki, kelihatan ada perempuan lagi naik becak. Naik becak, cantik banget perempuannya. Sambil tersenyum sama dia. Dia lihat siapa perempuan ini. Ternyata bininya dia. Istrinya dia. Karena ada perempuan ketika bersolek berubah jadi cantik sekali. Tapi itu untuk keluar rumah. Sekarang enggak. Untuk di dalam rumah. Yang kelima, yang diinginkan suami dari istri itu suara yang lembut ya. Enggak teriak-teriak. Ada sedikit manja sama suami. Memanggil suami, memanggil anak-anak. Kayak di rumah itu suasananya, ya Allah, sejuk banget gitu. Karena ada istri yang kalau ngomong sama suami, angkat suara. Teriak-teriak. Enggak, suami dulu yang angkat suara. Enggak ada masalah, suami angkat suara bukan berarti engkau ngangkat suara juga. Emangnya rumah tangga ini mau berantem? Enggak. Lembutkan suaramu. Kalau suami sedang marah, engkau yang melembutkan suara. Anda nggak salah Ustaz, nggak ada urusan salah benar nih. Urusannya bagaimana rumah tangga ini menjadi surga. Sehingga suami ketika melihat istrinya dalam kondisi suami marah, istrinya Masya Allah berusaha mengadem-ademi suaminya, Masya Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian di dalam surga? Kayak apa mereka? Qulna bala ya Rasulullah. Tentu kita mau ya Rasulullah. Kullu wadudin walud. Dia adalah perempuan-perempuan yang pengasih. Yang subur. Yang banyak anak. Idza ghadibat au usi'a ilaiha. Au ghadiba zawjuha. Kalau dia sedang marah. Atau suaminya menyakiti istrinya. Atau suaminya marah kepada dia. Qalat. Maka perempuan ini akan berkata, dia meletakkan tangannya di tangan suaminya. Sambil berkata, hadihi yadi fi yadik. Ini tanganku di atas tanganmu. La aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan matamu sampai engkau ridho. Subhanallah. Itu yang diinginkan oleh suami. Datang minta maaf. Aku bertobat kepada Allah atas kesalahanku. Walaupun yang salah suami. Ini manajemen konflik dalam rumah tangga. Agar nggak kebakaran. Kalau tahu ada api di sana, jangan dilemparin bensin. Lemparin air. Kadang-kala istri nggak terima. Yang keenam, suami butuh dukungan dan motivasi. Ya, motivasilah suami dalam berbakti kepada orang tuanya.
berbuat baik kepada kerabatnya, dalam menuntut ilmu, mungkin dalam pekerjaan dia. Kalau kita lihat bagaimana istri Nabi itu memotivasi Nabi, mendukung Nabi seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai-sampai Nabi itu punya istri 9, gak tergantikan itu Khadijah. Udah meninggal Khadijah, tapi beliau tetap berbuat baik sama Khadijah. Mengingatnya, berbagi kepada kawan-kawannya. Kenapa? Karena Khadijah ini yang full mendukung Nabi alaihi salatu wassalam. Materi, imateri. Makanya ketika Aisyah mengatakan seakan-akan tidak ada perempuan kecuali Khadijah. Khadijah lagi, Khadijah lagi. Aisyah itu sampai cemburu kepada Khadijah. Padahal Aisyah nggak pernah berjumpa sama Khadijah. Seperti itu ketika istri full mendukung dan memotivasi suami, maka suami akan setia dan akan menjaga. Yang ketujuh, menjaga kehormatan diri. Seorang perempuan jangan bergaul dengan yang bukan mahramnya kecuali ketika ada perlu, selesai. Jangan memasukkan ke rumahnya laki-laki yang tidak disukai sama suami. Tundukkan pandangan. Ketika ngobrol sama laki-laki lain yang tegas. Sama suami lemah lembut. Suami akan melihat ini istriku. Kemudian yang ke-8, mendidik dan merawat anak-anak serta mengerjakan urusan rumah tangga. Itu yang diinginkan suami. Bukan anak-anak dididik sama babysitter. Istri gak ngurusin. Sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan pekerjaannya. Dia ingin memiliki anak-anak yang berjiwa pejuang. Makanya Rasul SAW mengatakan khairu nisa'in rakibnal ibil. Salihu nisa'i Quraisy. Sebaik-baiknya wanita penunggang unta adalah wanita yang baik dari kalangan Quraisy. Ahnahu ala walad fi sigharihi. Yang penuh kasih sayang terhadap anak ketika anak itu kecil. Dan sangat menjaga apa yang dimiliki oleh suami. Menghargai suaminya, menjaga milik suaminya. Maka tolong didik anak-anak. Suami itu senang pulang rumah, pulang dari kerja ngelihat istrinya sedang ngajarin anaknya baca Quran. Sedang ngajarin anaknya masak. Ngajarin anaknya cuci-cuci. Ngajarin anaknya nyapu, bersih-bersih. Tahu-tahu anaknya udah hafal Quran. Alhamdulillah anak kita udah hafal juz amma. Coba setoran sama ayah. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, suami ingin ada cinta di rumah. Walaupun mungkin engkau kurang suka sama suami. Tapi ungkapkan bahwa engkau mencintai. Dan didik anak-anak untuk mencintai bapak. Menghormati, menghargai bapak. Tumbuhkan itu di diri anak-anak. Ketika bapak pulang malam, sampaikan kepada anak-anak, ya bapak gak punya waktu nak. Tapi semua itu bapak lakukan untuk kalian. Ini perlu ditanamkan di diri anak. Sehingga sang bapak itu ketika pulang, diharapkan kehadirannya sama anak-anak. Anak-anak datang, kirim anak-anak tuh. Sana-sana bapak udah datang ya. Suruh sambut bapaknya. Sang ibu melihat dari jauh sambil main mata sama suaminya. Dan katakan kepada dia. Gak ada laki-laki yang dalam pikiranku, dalam dadaku kecuali engkau. Dan tumbuhkan rasa butuh sama suami. Karena kadang-kadang kalau suami istri saling kerja, si istri masa gak butuh sama suaminya. Aku bisa hidup sendiri. Tanpa suami aku cukup. Bahkan mungkin gajinya lebih banyak dari suami. Ketika perasaan itu ada, berarti rumah tangga mulai retak ini udah.
Yang suami mungkin berpikir banyak perempuan lain yang suka sama dia. Yang istri merasa aku nggak butuh sama suami juga. Taib. Adapun yang diinginkan oleh istri dari suami. Ini para suami dengerin. Istri itu butuh cinta dan kasih sayang. Butuh cinta dan kasih sayang. Ya, karena perempuan itu lebih mendahulukan perasaan daripada akal. Kalau tadi di suami kita bicara penghormatan, penghargaan ya. Ya karena itu yang dia inginkan. Kadang-kala perasaan dia tidak terlalu dia pikirkan. Tapi dia perlu cinta. Tapi perempuan dia butuh kasih sayang. Dia perlu belayan. Bagaimana Rasulullah SAW cintanya kepada Aisyah. Lalu kadang-kala berangkat ke masjid, sebelum berangkat dia kecup istrinya. Dia tunjukkan cinta. Maka suami ketika mau berangkat kerja, kecup istrimu. Rasulullah SAW mau ke masjid mencium istrinya. Beliau ditanya, siapa orang yang paling kau cintai? Aisyah. Beliau sebutkan hal itu. Maka jangan sampai suami ini ya, hubungan sama istrinya sekedar hubungan kayak hubungan bos sama anak buah. Jangan. Yang kedua, istri perlu penghargaan. Ya. Dia bekerja 24 jam di rumah. Kita bicara nih istri yang kerja di rumah ya. Kadang-kala ada istri yang kerja di luar ya tetap butuh penghargaan. Tapi ada istri yang 24 jam di rumah. Dia capek, dia lelah. Pernahkah engkau ucapkan kepada dia ketika menyuguhkan makanan kepadamu syukran? Jazakillah khair. Di kantor kalau anak buahnya ngantarkan surat. Kalau ada CS mungkin yang ngantarkan makanan, yang bersihkan ruangannya, dia katakan makasih, jazakumullah khairan. Kalau dia makan di warung, dia ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih, syukron. Tapi kadang-kadang istrinya nggak pernah dapat kalimat syukron. Yang ada celaan, makanannya kurang ini, kurang itu. Dibikinin kopi. Kadang-kala merasa kopinya dingin. Kenapa kau nggak katakan syukron? Dia perlu. Perempuan itu kalau di rumah menjadi segala sesuatu dia. Dia menjadi babysitter, menjadi koki. Kayak jamaah, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Bukan diciptakan dari baja. Kalau perempuan itu diciptakan dari baja, sudah leleh dia. Dengan tugas-tugas dan pekerjaan. Bagaimana dia hamil. Masih melayani suami. Hamil, punya anak juga. Kerjaan rumah dia harus selesaikan, dia harus menyambut suaminya. Dia harus mendengarkan keluhan suaminya. Maka ingat, dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Iya, dia bengkok. Dia tidak diciptakan dari tulang kepala. Tidak diciptakan dari tulang tangan. Tidak diciptakan dari tulang kaki agar kau sadar. Dia diciptakan dari tulang rusuk. Yang ada di sampingmu selalu. Yang tanganmu seharusnya melindungi dia. Bukan itu dia. Maka hargai dia. Ketika dia hamil lahir anakmu. Apa yang kau berikan kepada dia? Sebagian gak punya uang. Tapi hargai dia dengan bikin piagam. Ucapan terima kasih buat istri. Nah, penghargaan. Suami kadang-kadang dapat penghargaan di tempat kerjanya. Istri kasih penghargaan. Belikan dia bunga, mawar, yang kasih tulisan, yang ada cinta dan sayang di sana. Tulis surat. Sebelum berangkat kerja taruh di bawah bantal. Sehingga ketika istrinya bersih-bersih bantal, dia temukan surat cinta suaminya. Masya Allah. Tapi kalau yang bersihin kamar pembantu yang dapat surat cinta nanti. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia.
Ucapkan terima kasih. Pujilah dia.